kan wajar-wajar aja ya kalau kita tuh waktu kecil pasti punya impian gitu. Kalau aku dulu impianku apa ya? Sebenarnya random aja seperti anak kecil pada umumnya, kayak jadi karakter kartun atau jadi superhero dan lain-lain gitu kan. Tapi makin dewasa kita kan juga makin waras, otak kita makin kebentuk gitu. Impian makin terasa nyata gitu. Tapi waktu kecil tuh sebelum beranjak dewasa ya, kayak remaja gitu loh. Kayak impian tuh antara khayalan makin menjadi kenyataan, semakin kayak ngerasa iya kayaknya aku bisa deh kayak gitu mencapai mimpi itu. Sebelum dewasa loh ya, sebelum dewasa tuh. Tapi kalian setuju gak sih kalau semakin beranjaknya dewasa mimpi kita itu berubah ke semakin tahu jati diri kita gitu. Aku setuju sih kalau mimpi itu bakal berubah. Dulu kamu apa, Dot? Mimpi masa kecil lah. Kalau masa kecil sih untuk bermimpi aku nggak terlalu nggak terlalu punya keinginan untuk apapun itu. Cuman pas waktu di pondok udah punya pemikiran dan lain-lain. Jadi pernah punya mimpi untuk setelah membaca novel Hatai Cinta, pengen aja sih kayak ke Mesir, ke Al-Azhar, sekolah di sana. Tapi semakin hari kayak mimpi itu kayak semakin pupus ya, karena nggak bisa masuk ke bahasa Arab. Jadi aku mikirnya ya kadang ada sih mimpi sing mungkin aku nggak bisa sih untuk belajar ke Mesir, ke Al-Azhar. Mungkin aku bisa diganti mimpi aku untuk aku cuma pengen ke Mesir. Mimpi yuk diganti aja, coba nggak sampai hilang atau mati. Tapi emang kebanyakan ya kalau sekarang ya yang opini yang beredar di sekitaran kita adalah, aku bingung tuh antara dua opini tuh yang ngomong kalau mimpi tinggi sekalian gitu, kayak kata Soekarno tuh tinggi sekalian. Karena kalaupun nanti kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Tapi ada sisi lain yang ya udahlah men, realistis aja gitu. Mimpi ya mimpi sewajarnya gitu, kalau mimpi sewajarnya gitu. Ya aku nggak tahu, sebenarnya aku jujur masih agak dilema dengan dua opini itu. Tapi menurutku sih apapun impian itu menurutku sah-sah aja sih, toh juga impian gitu. Iya. Tapi impian itu menurut kalian beda nggak sih antara impian atau target? Kan itu kayak ada satu kesamaan. Lek jariku target itu kayak mimpi-mimpi kecil manusia sih. Kayak banyak pasti awak dhewe dalam kehidupan punya banyak lah beberapa target untuk dalam kehidupan, kayak target untuk lulus sekolah. Untuk kayak target-target kecil target kecil dalam kehidupan, kayak itu impian kecil manusia yang jarang diungkapkan, tapi itu sebenarnya impian. Iya, sebenarnya kan mungkin kalau bisa disebutnya target adalah langkah kecil sebelum mencapai mimpi yang besar itu sih. Tapi menurutku sih terlepas tadi Amir yang bilang kayak ada mimpi yang yang setinggi langit, ada yang kayak biar realistis aja. Kayak aku setuju dengan boleh mimpi itu setinggi langit, asalkan langitnya masih kelihatan. Kayak mimpi itu berlayar loh. Iya. Ada langit satu, langit kedua, sampai ke langit yang ke-7 lah ya. Iya. Ya aku setuju itu sih. Iya, kayak tadi juga target itu menuju ke mimpi-mimpi yang kita ya, target juga. Karena kebanyakan mimpi kita yang besar, kadang kita lupa ya untuk mencapai mimpi yang besar. Targetnya dia butuh besar juga. Oh iya. Karena terlalu besar aja sih mungkin. Kalau aku lebih memilih untuk mendetailkan mimpiku. Kayak apa itu? Kayak Dodi tadi, misal dia impiannya ke Mesir gitu. Ya kalau misal, aku akan ke Mesir, aku akan magang jadi Fir'aun gitu. Ya, boleh. Misal di sungai di Sungai Nil gitu. Terserah dia mau, itu kan impian ya. Tapi kalau udah si impian itu udah mulai jadi detail gitu, udah mulai mikir, aku ke Mesir ngapain ya? Diundang jadi pembicara kah? Traveling kah? Atau ya aku kesana honeymoon kah? Jadi banyak hal gitu. Kamu mulai detail. Kalau jadi pembicara, aku pembicara sebagai apa nih?
Aku ahli dalam bidang apa nih? Kalau aku honeymoon budgetnya berapa nih? Dan itu kan itu impian ya, tapi impiannya tuh udah mulai detail gitu. Jadinya planning. Nah, jadikan impian sebagai rencana. Jadinya belum tentu kita bisa mencapainya. Tapi paling nggak kelihatan kok. Kelihatan, oh pesawat berapa, akomodasi berapa. Tuh sama kayak misal mau jadi dokter, mau jadi konten kreator hebat, mau jadi apapun itulah yang kita impiin bahkan. Ya, jadi kita yang nggak ngayal babu lah ya, mimpi setinggi langit. Aku pengen jadi insinyur, tapi dia nggak sekolah apa gitu. Itu kan jadinya kayak ngayal babu. Aku kan jadi orang kaya aja yuk. Iya sih. Nggak jelas kan, cuma ingin jadi insinyur aja. Nggak ada effort, nggak ada usahanya yang untuk menuju ke mimpi itu. Ya mirip kalau kita misal ke naik gunung lah ya, nggak usah yang tinggi-tinggi, Gunung Pundak misal. Oh Gunung Pundak. Kalau kita cuman wah kita akan ke gunung, kita akan masak-masak, kan ya nggak akan berangkat kecuali kita, ayo satuan kekuatan, urunan, tanggal berapa kita berangkat, jam berapa, perjalanannya seperti apa yang akan kita hadepin, kesulitan-kesulitan apa yang bakal kita hadepin, itu makin kerasa nyata gitu dan kerasa dekat. Cuman aku percayanya ya nggak ada yang nggak bisa, yang ada cuman kita nggak tahu caranya. Misal kamu mau punya penghasilan sehari 2 miliar gitu, bisa, dan itu bisa, cuman kita belum tahu caranya. Mau jadi Iron Man bisa, cuman kita belum tahu caranya. Itu sih. Income itu jadi mimpi yang diidam-idamkan anak muda sekarang dengan mungkin karena uang juga bisa membeli mimpi meskipun kenyataan bisa jadi juga. Sih bisa jadi. Kalau kata-kata anak sekarang tuh membayar mimpi. Oh sedap Membayar mimpi sampai lunas. Noted dulu. Berarti ya, mimpi setinggi langit pun is okay lah ya. Iya. Asalpun kita mau dan ya memplanning itu, target itu. Menjadi kayak mimpi-mimpi kecil kita kayak aku pengen punya HP nih. Pasti bisa kan kayak dengan nabung kayak itu. Lain. Makanya aku kurang seneng ya kalau sama orang yang ya aku jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Oh mungkin yang ini orang yang ada beberapa orang yang ditanya kayak apa sih mimpi kamu? Aku sih nggak punya mimpi, bukan. Aku orangnya udah let it flow aja kayak iya oke lah let it flow. Aku setuju let it flow. Tapi kalau kita tetap ngarahin, bukan let it flow kayak ngalir kayak air, siapa tahu ada tai. Ikut aliran makanya kan ada yang bilang yang ngikutin aliran tuh cuman sampah sama tai. Sama tai ya, kita paling enggak meskipun kita let it flow kita tuh tahu kita tuh mau ngalirnya kemana. Kita gitu. arahin, kita yang ngarahin. Ya kayak gak nabrak, ada tai yang enggak lah kayak apa. Ya karena kayak untuk apa ya? Kegairahan hidup jadiku dalam impian juga besar pisan sih. Ketika kita nggak punya impian jadiku kegairahan hidup kayak ya biasa-biasa aja ya bener. Iya rendah gairah gitu. Meskipun resiko untuk stresnya mungkin lebih kecil. Iya lebih kecil. Iya. Resiko stresnya dia lebih gampang. Cuman ya namanya hidup ya harus kalau nggak ada tantangan gitu. Itulah kenapa ada jet coaster, ada olahraga ekstrim. Ya mungkin karena itu orang tuh ya butuh adrenalin, butuh tantangan, butuh sesuatu yang bisa nguji sampai dia bisa dorong dirinya tuh sampai ke batas mana gitu. Tapi harus gak sih kita ambisi banget untuk ngejar mimpi kita? Kayak aku agak bingung tuh sama kata ambisi sebenarnya. Itu bias banget, nggak tahu yang disebut ambisi tuh yang seperti apa, sama kayak keras kepala sama keras hati gitu. Iya sih. Sama kayak hemat sama pelit. Hanya orang itu yang tahu. Ambisi nggak ada tolak ukur untuk orang ini ambisi atau enggak. Tapi kita tahu apa yang kita inginkan dan kita tahu apa yang mau kita lakukan. Itu aja sih. Sebenarnya impian tuh kata romantismenya sebenarnya keinginan gitu doang. Ya kita mau sesuatu harus apa? Udah itu aja sih. Kita kan juga manusia lah. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling berdaulat. Jadi kita bisa milih apa yang kita mau, apa yang kita capai dan apa yang kita gak mau capai apa dan lain-lain gitu. Tapi sah-sah aja gak sih kalau mimpi itu gak tercapai atau
Iya itu Soalnya banyak- kadang banyak orang yang stres gara-gara itu kayak anjir aku nggak bisa nggak bisa mencapai nyampai impian mimpiku. itu. Mungkin ambisi dari sana juga. Iya, bisa Kayak jadi orang-orang sih. yang Bisa stres nggak bisa mencapai apa impian nih, Iya sih. Kayak mereka tetap pengen itu. Ya kalau menurutku sih ya, tidak ada penyesalan bagi orang-orang yang dia berjuang sampai titik darah penghabisan gitu. Ya kalau aku misal nih, aku pengen kaya nih. Ya aku besok aku mau miskin semiskin apapun, aku nggak akan nyesel gitu. Asalkan aku nggak nyesel kalau dulu tuh aku pernah malas-malesan, aku buang-buang waktu, aku buang-buang uang, nggak nge-manage tenaga, nggak nge-manage keuangan dan lain-lain, aku bakal nyesel tuh. Jadi justru aku nggak takut impianku tidak tercapai, tapi lebih takut kalau aku nyesel di masa tua. Karena aku nggak berusaha bener-bener dengan semua yang bisa aku lakuin, semua yang bisa aku usahakan, Dan semua mimpiku. semua yang aku bisa perjuangkan gitu. Itu sih.